Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hari Movie Time dari ruang film yang masuk silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat konten kupas film nih. Waduh, udah lama ya gua nggak membuat konten fakta unik kupas film. Dan kali ini fakta uniknya dari BLCU lagi ya. Salah satu karakter yang akan muncul di Disney Plus Hotstar berbentuk series yaitu Tira. Fakta unik dari karakter Tira yang akan segera hadir dan gabung ke jagat sinema Bumi Langit ya. Yang fase pertama nih. Waduh. Tira ini juga akan nantinya akan muncul di film besar di bioskop berjudul Godam dan Tira. Kemungkinan akhir tahun atau awal tahun depan di bioskop, dan untuk filmnya atau serialnya ini yang menuju ke film utamanya berjudul Tira serial di Disney Plus Hotstar kemungkinan akan tayang di Agustus. Jadi sebelum kita nonton dan menanti serial ini nongol di beberapa bulan ke depan, maka kita akan lihat dulu fakta unik dari karakter Tira, superhero asli Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke kupas film. Oke penikmat film, langsung kita akan mengupas tuntas tentang karakter Tira, superhero Indonesia dari BLCU yang akan bergabung dengan jagoan-jagoan lainnya di Bumi Langit Cinematic Universe. Dan dia akan menjadi film penyambung, serial penyambung menuju film utamanya di Godam dan Tira. Waduh. Kali ini Tiranya akan diperankan oleh Chelsea Islan. Kali ini Chelsea Islan yang akan tampil. Oke, sebelum kita ngebahas Tira nih, kayaknya ya menurut gua makin kesini nih film superhero Indonesia tuh penontonnya semakin sedikit ya. Sangat miris sih menurut gua sih, sangat mengecewakan ya. Kenapa film yang susah payah dibuat, menurut gue ini potensial banget ya untuk kita punya superhero, film-film besar era superhero tapi versi universe gitu, yang versi kumpulan superhero itu menurut gue itu membanggakan sih buat gue ya. Cuman sayangnya ternyata jumlah penonton yang nonton di bioskop khususnya film superhero Indonesia kurang jauh. Mungkin karena faktor orang Indonesia tuh suka drama sama horor ya. Drama dan horor itu udah paling atas lah untuk jumlah penonton. Tapi ternyata superhero belum menarik banyak perhatian ya. Gua nunggu Wiro Sableng nih. Nanti kan katanya Wiro Sableng juga bakal nongol yang keduanya. Apakah dia juga sukses dengan film yang keduanya? Karena film pertamanya juga udah sukses. Kita lihat yang keduanya. Apakah konsisten gak nih dengan di atas sejuta? Kalau Bumi Langit kan mulai turun nih pasenya. Dari Gundala, terus ada Sri Asih, dan sekarang Virgo itu turun. Ya jadi kalau menurut gue ini untuk sementara rehat sejenak dan masuk ke serial di Disney ini bagus nih. Jadi kayak menyetop waktu untuk penyegaran lagi gitu. Dimana sebelum melanjutkan lagi ceritanya dan masuk ke Patriot ya nanti ya, gabungan superhero lainnya. Karena potensinya besar ya, nanti ada Godam dan Tira, lalu ada si Buta dari Gua Hantu. Menurut gue sih keren ya, dan sampai akhirnya nanti gabung di Patriot, itu keren sih menurut gue. Dan karakter musuh-musuhnya juga mulai ditongolin satu persatu, walaupun mungkin background story-nya rada rumit ya, banyak yang nggak suka lah sama kisah-kisah di balik superhero yang karakter ini. Mungkin karena beda-beda karakter juga sih, makanya dibikin storyline-nya yang berbeda-beda juga. Kayak contohnya Virgo sih, kalau Virgo tuh menarik sih karena fresh, lebih penyegaran aja, konsepnya muda, ceria gitu, dibandingkan Sri Asih yang lebih mencekam, lebih dark. Oke, kita lihat nih Tira seperti apa ya karakternya. Kita masuk ke fakta unik Tira. Yang pertama, seorang stuntman yang takut ketinggian. Jadi dia itu emang ahli bela diri ya, bernama Suci nih. Sosok perempuan muda sekaligus mahasiswa mahasiswi yang jago bela diri ternyata. Suci juga ternyata profesinya adalah pemeran pengganti alias stuntman. Jadi dia tuh selalu melakukan adegan-adegan berbahaya di dalam film. Wah, jadi dia profesinya stuntman, dan menurut gua sih emang ini cocok banget ya jadikan superhero karena background story-nya juga membuat dia kuat gitu dalam aksi-aksinya.
Oke, selanjutnya pertama kali muncul di komik sekitar tahun 1975 nih. Oke, Nano GM yang pertama kali mengenalkan sosok Tira nih. Komikus asal Yogyakarta menelukan komik berjudul Tira versus Robot Kungfu. Waduh, komiknya aja udah gokil ya karakternya ya. Oke, selanjutnya di sini ternyata si Tira nih memiliki kostum berteknologi tinggi. Wah, ini berarti memiliki kostum yang tinggi, teknologinya berarti dia disupport oleh kostum-kostumnya ya jadinya ya. Jadi aksi dia juga akan disupport oleh baju dan penggunaan kostum dia ya. Keren sih menurut gua. Jadi penumpangnya itu dia memiliki kostum berteknologi mutakhir di sini. Oh, jadi kebal peluru ya kostumnya dan lain-lain. Dan menurut ini kostum ini akan sulit untuk dikalahkan kalau tidak bertempur jarak dekat. Wah, gokil sih. Emang jadi pelindungnya kuat ya dari kostumnya itu. Selanjutnya di sini karakter superhero perempuan jagat Bumi Langit yang kedua nih. Oh, ternyata yang kedua adalah Tira. Yang pertamanya Sri Asih. Jadi kemunculan dia di komik itu ini merupakan superhero kedua yang nongol di Bumi Langitnya, komiknya dulu. Wah, keren. Jadi untuk yang ini kan superhero pertama Gundala, lalu yang cewek yang pertama Asih, dan yang terbaru yang paling itu adalah Tira. Virgo tuh belum muncul waktu di universe-nya Bumi Langit pada saat itu. Oke. Tapi justru malah team up-nya sama Virgo ya dia ya. Setelah sosok Virgo muncul, dia malah sering bertemu dan melakukan aksinya dengan Virgo ya. Oke, selanjutnya kekuatan dari Siluman Naga. Oh, jadi dia memiliki kemampuan utamanya bela dirinya ini dengan menggunakan kostum teknologi yang dibuat oleh pasukan Siluman Naga. Waduh. Jadi kayak mencuri kostum gitu ya jatuhnya ya. Jadi kemunculannya ini membuat 9 siluman naga ini menjadi musuh utama ya. Karena mungkin ada konflik dengan siluman naga, akhirnya jadi salah satu orang yang akan mencari, kelompok yang akan mencari si Tira ini. Jadi dia jadi kayak buronannya ya. Dan kekuatannya terutama didapat dari situ tuh. Wah, gokil. Jadi dia akan tayang di Disney Plus Hotstar 8 episode ya. Wah, sudah tidak sabar nih. Akan diperankan oleh Chelsea Islan dan disutradarai oleh Zahir Omar. Selain itu ada pemeran pendukung lainnya, ada Jeremy Juwanto, Agnes Nomi, dan Karina Suwandi. Waduh, gua kurang kenal ya sama pemeran lainnya. Mungkin kalau kalian kenal langsung tulis di kolom komentar ya. Kalau gue sih cuman kenal Chelsea Islan aja. Ya, kita lihat. Mungkin pendatang baru ya di dunia film. Oke, selanjutnya di sini ternyata pembuka untuk film Godam Tira yang tadi gue sebutin. Jadi dia penyambung. Serial ini akan menjadi penyambung Godam dan Tira yang akan kemungkinan tayang di akhir tahun atau awal tahun. Jadi ini menurut gue sih jedanya ya bagus nih. Karena kan setelah Virgo tuh penontonnya menurun, jadi kalau menurut gue ya wajar lah ya Tira ini jadi rehat sejenak, apalagi nggak tayang di bioskop, jadi tayangnya di Disney. Ini kalau menurut gue sih akan jadi perbincangan aja di sosial media, karena kan nggak tayang di bioskop kan, jadi yang hanya yang nonton serialnya aja yang tahu. Jadi akan terus dibicarakan di sosial media, dan itu membuat Bumi Langit kembali naik hype-nya. Dan ketika Godam Tira nongol mungkin akan jauh lebih potensial untuk meningkatkan jumlah penonton nanti ya. Semoga aja seperti itu. Oke, itu aja mungkin beberapa fakta unik, nggak terlalu banyak ya Tira ya, karena ini karakter baru yang jarang banget nongol. Jadi ya kita belum terlalu kenal banget Tira ini sosoknya seperti apa dan penggambarannya seperti apa. Mungkin nanti kalau udah ada trailer lengkapnya, gua akan reaction trailer untuk serial Tira ini dan langsung nonton episode per episodenya. Nanti gua akan
review di pertengahan episode berjalan untuk film Tira ini agar tidak menceritakan endingnya. Jadi akan mengarah kemana nih Tira nanti, dan karakternya seperti apa nanti kita lihat. Semoga filmnya nggak kalah bagus ya dengan Virgo, Sri Asih maupun Gundala. Kalau keseluruhan sih gue sukanya Sri Asih sebenarnya. Karakternya juga bagus sih, keren. Cuman emang ternyata yang paling flop ceritanya adalah Sri Asih. Tapi secara jumlah penonton yang paling flop, yang paling jelek dan paling kurang lah penontonnya adalah Virgo. Jadi Gundala nih masih teratas nih. Semoga aja ada yang bisa memecahkan jumlah penonton dari Gundala ya nantinya. Mungkin potensialnya di si Buta dari Gua Hantu tuh, itu yang memerankan kalau nggak salah Iko Uwais ya, Iko Uwais apa siapa itu bagus tuh. Jadi potensial, siapa tahu saya lihat silatnya dipakai di karakter itu jadi lebih seru aja gitu ya. Kemungkinan abis Godam dan Tira itu masuknya ke thumbnail atau fase yang lain ya, bukan fase 42 tapi fase yang masa lampaunya lagi, apa namanya gue lupa. Jadi ada 4 fase gitu, 4 waktu, dan diambil yang waktu yang masa lampaunya itu ya salah satunya adalah si Buta dari Gua Hantu, karakter legend ada di dunia atau di waktu yang itu. Kalau Patriot nih masa kemerdekaan ya, sebelum kemerdekaan, sesudah dan sebelum kemerdekaan. Nah itu dia masa Patriot. Oke. Jadi Patriot itu gabungan superhero yang baru ya jatuhnya ya. Ya mungkin untuk yang superhero legendnya nanti dibuat lagi kali ya kumpulannya. Kalau potensialnya bagus sih, penontonnya bagus, pasti bakal keren nih Bumi Langit. Tapi ya kita lihat aja lah akan seperti apa ke depannya untuk Bumi Langit Cinematic Universe. Oke, itu aja mungkin fakta unik untuk karakter Tira yang akan segera tayang serialnya. Kita nantikan kapan, kemungkinan sih Agustus, tapi tergantung Disney Plus nayanginnya kapan. Jadi kita nantikan saja kabar baiknya dari Disney Plus Hotstar yang akan tayang nanti serialnya 8 episode. Oke, terima kasih sudah menonton fakta unik karakter Tira di Kupas Film. Tonton terus video-video menarik lainnya di Hadit Movie Time. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.